Saudaraku, apa-apa yang saya sampaikan tadi itu adalah penguatan internal budaya yang ingin kita bangun di partai kita. Tapi itu juga bisa menjadi role model dalam kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi ingat, itu masih koma yang kita lakukan. Kalaupun semua yang menjadi impian kita itu kita lakukan, itu masih koma. Ada tugas besar, yaitu bagaimana kita semua, para kader partai, orang-orang pejabat yang dari partai, dari PAN, itu memberikan inspirasi, menggerakkan masyarakatnya, menggerakkan lingkungannya, memberikan manfaat sekitarnya untuk bangsa ini. Kita akhir-akhir ini sering mendengar tentang sharing ekonomi yang ramai di belahan dunia Barat dan Eropa. Sharing ekonomi itu berangkat dari sebuah kegelisahan individualisme di masyarakat liberalis. Sepertinya itu kata-kata keren dan baru ya. Padahal tidak. Bangsa ini, negeri kita, itu berdiri karena sharing, karena gotong royong. Waktu kita melawan penjajah, kita sharing. Ada yang ke medan perang, ada yang menyiapkan perbekalan, ada yang meminjamkan rumahnya untuk markas. Sharing, kita ini masyarakat gotong royong. Nah, itu kesempatan buat kita, karena kita punya modalitas yang besar. Ketua umum kita adalah ketua MPR, yang setiap saat berkeliling bicara soal safari kebangsaan, soal komitmen dalam berbangsa dan bernegara melalui 4 pilar itu. Menurut saya, Pancasila itu tidak hanya sekedar sebagai dasar dan falsafah hidup dalam berbangsa dan negara. Pancasila itu juga akan memiliki implikasi terhadap ekonomi bangsa. Anda bayangkan, saudaraku bayangkan, kalau kita semua menyadari bahwa sharing itu menjadi kebutuhan sebuah masyarakat global hari ini. Indonesia sudah memiliki puluhan tahun yang lalu, bahkan nenek moyang kita berangkat dari gotong royong, dari sharing. Mungkin banyak orang bule yang datang ke sini, ke tempat-tempat desa-desa yang indah itu, hanya untuk belajar bagaimana mengelola desa dengan sharing, dengan gotong royong. Perekonomian kita disusun atas dasar usaha bersama dan kekeluargaan, koperasi. Tapi pertanyaannya, tapi PR kita, bagaimana mengelola koperasi yang sharing itu seperti mengelola Alibaba, Amazon.com, yang kemudian bisa memberikan pengaruh secara ekonomi, secara luas, dan menjadi bagian dari pembangunan ekonomi bangsa ini. Saya kira kita punya peluang besar di lini itu. Ayo kita kerjakan. Dan ingat, setelah 18 tahun itu, kita akan memasuki usia-usia kritis, karena kita akan dihadapkan oleh sebuah kompetisi demokratik. Dan masyarakat akan selalu mencatat dan mengingat siapa kita. Kalau sepanjang usia untuk menuju ke kompetisi demokratik itu, kita tidak pernah memberikan manfaat, tidak pernah memberikan kepedulian, tidak pernah merespon apa-apa yang terjadi di masyarakat, maka lambat laun partai kita akan ditinggalkan. Saudaraku, saatnya sekarang bertindak, bekerja keras, memberikan keteladanan.